First of all, we've seen great progress over the last just couple of days. Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 21 Juni 2026, perundingan Amerika Serikat dan Iran di Swiss mendadak terguncang ketika delegasi Iran meninggalkan ruang pertemuan setelah ancaman keras dari Presiden Donald Trump. Apakah ini hanya drama diplomasi atau tanda bahwa konflik Lebanon, Israel, dan Selat Hormuz sedang menarik perundingan menuju kegagalan baru? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Minggu 21 Juni 2026, Burgenstock di Swiss seharusnya menjadi tempat paling aman untuk meredakan perang yang telah mengguncangkan Timur Tengah. Resort di atas Danau Luzern itu dijaga ketat. Ruang pertemuan dipisahkan dari keramaian. Di dalamnya, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance berhadapan langsung dengan delegasi Iran. Pertemuan itu bukan acara seremonial. Amerika Serikat dan Iran datang untuk menerjemahkan nota kesepakatan yang baru disepakati menjadi langkah nyata. Qatar dan Pakistan duduk sebagai mediator. Mereka membawa misi berat, menjaga dua negara yang baru saja saling menghantam agar tidak kembali menyalakan perang. Awalnya, pembicaraan bergerak pada isu yang paling sensitif, program nuklir Iran, sanksi ekonomi, akses jalur pelayaran Selat Hormuz, lalu situasi Lebanon, tempat Israel dan Hizbullah masih berada dalam ketegangan yang dapat meledak kapan saja. Namun sekitar 80 menit setelah diskusi dimulai, suasana berubah tajam. Delegasi Iran berdiri dan meninggalkan ruangan. Mereka tidak menuju konferensi pers. Mereka tidak menjelaskan keputusan itu di depan kamera. Langkah tersebut menjadi protes terbuka terhadap pernyataan Donald Trump yang muncul ketika perundingan sedang berjalan. Melalui Truth Social, Trump menuntut Iran segera menghentikan kelompok proksinya di Lebanon dari tindakan yang disebutnya menimbulkan masalah. Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat kembali menyerang Iran dengan kekuatan yang lebih besar. Ia juga mengaitkan ancaman itu dengan tuntutan agar Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Pesannya sederhana, tetapi nadanya sangat keras. Iran diminta mengendalikan Hizbullah atau menghadapi kemungkinan serangan baru. Bagi Washington, tekanan itu dimaksudkan untuk mempercepat kepatuhan Iran. Bagi Teheran, kata-kata itu terdengar seperti ultimatum yang dilontarkan dari luar ruang perundingan. Delegasi Iran menilai tidak mungkin membahas deeskalasi sambil menerima ancaman militer dari pihak yang duduk di meja yang sama. Penolakan untuk mengikuti sesi foto bersama mempertegas pesan tersebut. Momen itu tertangkap kamera. J.D. Vance berdiri bersama para mediator, sementara utusan Iran memilih meninggalkan area pertemuan. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, terlihat menyaksikan peristiwa itu dari dekat. Dalam hitungan menit, simbol diplomasi berubah menjadi tontonan ketegangan. Walkout ini berbahaya karena terjadi pada tahap paling rapuh. Kesepakatan belum terbentuk, mekanisme pengawasan belum disusun. Tidak ada jaminan bahwa gangguan di Lebanon atau Selat Hormuz tidak akan membesar menjadi konfrontasi baru. Keputusan satu delegasi untuk keluar dapat menjadi awal dari putusnya jalur komunikasi yang selama ini sulit dibuka. Tetapi pintu perundingan tidak langsung tertutup. Qatar dan Pakistan bergerak di belakang layar. Mereka menjalin komunikasi terpisah dengan pihak Iran dan Amerika Serikat, berusaha memisahkan kemarahan sesaat dari agenda yang lebih besar. Tekanan diplomatik itu berhasil menahan krisis agar tidak berubah menjadi pembatalan total. Delegasi Iran akhirnya kembali ke proses pembicaraan. Pertemuan tingkat tinggi berlanjut hingga malam menuju Senin 22 Juni 2026. Setelah itu, jalur teknis tetap dibuka untuk membahas masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan politik. Peristiwa di Burgenstock memperlihatkan bahwa diplomasi Amerika Serikat dan Iran berjalan di atas garis tipis. Satu unggahan, satu ancaman, dan satu konflik di wilayah lain dapat mengguncangkan ruang negosiasi dalam waktu singkat. Pada hari itu, Swiss bukan sekadar lokasi perundingan. Swiss menjadi tempat ketika perang kata-kata hampir menghentikan satu-satunya jalur diplomasi yang tersisa.
Ancaman Donald Trump pada Minggu 21 Juni 2026 tidak muncul dari ruang kosong. Saat pembicaraan di Swiss berlangsung, fokus Washington bukan hanya program nuklir Iran atau Selat Hormuz. Ada satu medan yang menekan perundingan dari kejauhan, yakni Lebanon Selatan. Di wilayah itu, Israel dan Hizbullah berada dalam situasi rawan. Sebelum pertemuan di Burgenstock, bentrokan di Lebanon menggagalkan jadwal awal pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. 4 tentara Israel tewas pada Jumat 19 Juni 2026. Setelah itu, serangan balasan Israel menghantam wilayah di Lebanon Selatan dan Lembah Beka. Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa satu pertempuran lokal dapat mengganggu agenda besar. Bagi Trump, Iran harus menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Hizbullah mampu menahan eskalasi. Itulah alasan ancamannya diarahkan pada kelompok yang disebut proksi Iran di Lebanon. Washington ingin melihat jalur deeskalasi berjalan di lapangan, bukan hanya tertulis di atas dokumen diplomatik. Bila tembakan, serangan drone atau operasi lintas perbatasan terus terjadi, kesepakatan apapun akan kehilangan arti. Tetapi Teheran membaca persoalan itu dengan cara berbeda. Iran menilai Amerika Serikat menuntut mereka meredam Hizbullah, sementara Israel tetap memiliki ruang untuk melanjutkan operasi militernya. Dari sudut pandang Iran, keseimbangan seperti itu tidak dapat disebut deeskalasi. Iran kemudian menempatkan penghentian serangan Israel di Lebanon sebagai unsur penting bagi kelanjutan proses damai. Disinilah nama Benjamin Netanyahu kembali masuk ke dalam perhitungan. Tidak ada bukti publik bahwa Netanyahu memerintahkan Trump menulis ancaman pada 21 Juni. Namun kepentingan Israel dan strategi Amerika Serikat memang bertemu pada satu titik, yaitu menekan kemampuan Hizbullah di dekat perbatasan Israel. Pertemuan kepentingan itu tidak berarti keduanya selalu sejalan. Trump sedang berusaha membangun kesepakatan yang dapat menghentikan perang lebih luas dan membuka jalur pembicaraan dengan Iran. Israel sebaliknya menilai ancaman dari Hizbullah tidak boleh diatasi hanya melalui jaminan diplomatik. Bagi Israel, kemampuan bertindak di Lebanon tetap penting untuk mencegah kelompok itu memperkuat posisi di wilayah selatan. Perbedaan itulah yang membuat Israel tidak terikat langsung oleh kerangka pembicaraan di Swiss. Delegasi Israel tidak duduk sebagai pihak dalam perundingan 21 Juni. Karena itu, Washington dapat berbicara mengenai pengawasan gencatan senjata, sementara Israel tetap menilai situasi keamanan berdasarkan ancamannya sendiri. Iran lalu melihat celah tersebut sebagai risiko besar, sebab setiap serangan baru dapat membuat kesepakatan itu kehilangan dasar politiknya. Pada Senin 22 Juni 2026, para perunding mulai membicarakan mekanisme khusus untuk mencegah insiden Lebanon berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar. Mekanisme itu bukan perjanjian damai antara Israel dan Hizbullah. Fungsinya lebih terbatas, yakni membuka jalur koordinasi agar tembakan, serangan udara atau informasi yang salah tidak langsung memicu rentetan balasan. Langkah ini penting karena Lebanon telah berubah menjadi titik paling rawan dalam proses tersebut. Satu pihak ingin keamanan perbatasan dijamin, pihak lain menuntut operasi militer dihentikan. Amerika Serikat berusaha menahan keduanya agar konflik tidak merusak agenda nuklir dan sanksi. Iran ingin memastikan bahwa tekanan terhadap Hizbullah tidak dipisahkan dari tindakan Israel di lapangan. Karena itu, pernyataan keras Trump pada 21 Juni bukan sekedar gaya komunikasi. Pernyataan tersebut adalah upaya untuk memaksa hasil cepat di Lebanon. Namun tekanan yang terlalu terbuka justru memperbesar kecurigaan Iran. Ketika diplomasi dan operasi militer berjalan bersamaan, setiap kata dari Washington dapat terdengar seperti ancaman. Setiap serangan di Lebanon dapat terlihat sebagai pengkhianatan, dan setiap jeda tembak dapat berubah menjadi ujian baru bagi perundingan. Setelah ketegangan di Burgenstock pada Minggu 21 Juni 2026, perundingan Amerika Serikat dan Iran tidak berakhir di pintu ruang rapat. Qatar dan Pakistan berhasil menjaga kedua pihak tetap berada dalam proses yang sama. Menjelang Senin 22 Juni 2026, hasil pembicaraan mulai terlihat. Bukan kesepakatan damai penuh, melainkan peta jalan selama 60 hari untuk mengejar perjanjian yang lebih permanen. 60 hari terdengar cukup panjang. Namun dalam diplomasi Iran dan Amerika Serikat,
waktu itu sebenarnya sangat sempit. Terlalu banyak persoalan yang belum selesai, sementara setiap masalah saling terhubung dengan masalah lain. Satu kemajuan dalam isu sanksi dapat tertahan oleh perselisihan soal inspeksi. Satu insiden di Lebanon dapat langsung mengguncangkan pembicaraan tentang Selat Hormuz. Langkah pertama yang disepakati adalah pembentukan komite tingkat tinggi. Komite ini menjadi pengawas arah politik seluruh perundingan. Tugasnya memastikan bahwa jalur teknis tidak berjalan tanpa keputusan besar dari para pemimpin. Di bawah pengawasan tersebut, tim-tim khusus mulai membahas persoalan yang selama ini membuat hubungan Washington dan Teheran selalu berakhir buntu. Isu paling berat tetap program nuklir Iran. Amerika Serikat ingin pengawasan internasional kembali masuk ke fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat juga ingin mengetahui kondisi persediaan uranium yang telah diperkaya, terutama setelah rangkaian serangan sebelumnya. Iran menyatakan program nuklirnya bersifat damai, tetapi Teheran juga menolak setiap pengaturan yang dianggap menghapus haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir. Pada Senin 22 Juni 2026, Wakil Presiden Amerika Serikat menyebut kedua pihak telah membangun dasar yang cukup baik. Namun pernyataan itu segera berhadapan dengan penolakan dari Teheran mengenai rincian inspeksi. Iran tidak ingin akses pemeriksaan diperlakukan sebagai penyerahan kedaulatan. Perbedaan tersebut membuat pembahasan nuklir berubah menjadi ujian kepercayaan paling sulit. Sanksi ekonomi menjadi simpul berikutnya. Amerika Serikat memberi kelonggaran sementara terhadap pembatasan ekspor minyak dan produk petrokimia Iran hingga 21 Agustus 2026. Bagi Iran, langkah itu penting karena ekonomi negara tersebut membutuhkan akses perdagangan dan pembayaran internasional. Tetapi kelonggaran sementara belum sama dengan pencabutan sanksi secara penuh. Teheran ingin kepastian yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, bukan izin terbatas yang bisa ditarik kembali kapan saja. Perselisihan lain muncul pada aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Washington ingin penggunaan dana itu berada dalam mekanisme yang bisa dipantau bersama. Iran menegaskan bahwa uang tersebut adalah miliknya dan keputusan penggunaannya berada sepenuhnya di tangan Teheran. Perdebatan mengenai dana ini bukan sekedar soal angka. Masalah tersebut menyentuh pertanyaan yang lebih besar, yaitu siapa yang berhak menentukan masa depan ekonomi Iran setelah perang. Di laut, kedua pihak membuka jalur komunikasi untuk mengurangi risiko salah hitung di Selat Hormuz. Jalur ini diperlukan karena kapal dagang, kapal perang, dan ancaman penutupan jalur pelayaran dapat bertemu dalam ruang yang sempit. Kesalahan kecil di sana bisa memicu kenaikan harga energi dan memperluas ketegangan ke negara-negara teluk. Untuk Lebanon, mekanisme pencegahan konflik mulai dirancang agar serangan baru tidak langsung mematahkan proses Swiss. Mekanisme ini tidak menjamin penghentian perang, tetapi setidaknya menciptakan saluran ketika situasi di lapangan memburuk. Masa 60 hari itu kini menjadi perlombaan antara diplomasi, kepentingan keamanan, dan krisis yang belum benar-benar padam. Setiap hari akan diukur dari apakah kapal dapat melintas aman, tembakan di Lebanon mereda, dan perunding mampu bertahan tanpa ultimatum baru yang mendadak dari Washington ataupun balasan keras berikutnya dari Teheran. Diplomasi di Swiss telah membuka sebuah jalur, tetapi jalur itu masih sangat rapuh. Tekanan dari Washington, kepentingan Iran, situasi Lebanon, serta posisi Israel yang berada di luar kerangka utama perundingan dapat menentukan apakah roadmap 60 hari ini membawa perdamaian atau justru membuka jalan menuju ketegangan baru. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.